Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Ardani dengan NPM 22012010184. Kali ini saya akan membuat video tutorial Smart PLS untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis multivariat. Kali ini saya akan menguji pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian dengan brand image sebagai variabel mediasi. Untuk model penelitiannya dan untuk hipotesisnya, hipotesis 1, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Lalu hipotesis yang kedua, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Hipotesis ketiga, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membeli. Dan hipotesis 4, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membeli. Dan hipotesis kelima, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membeli. Kemudian kita buka Smart PLS. Kita import data file. Untuk klik import. Lalu create model. Untuk tipe modelnya kita pilih PLSM. Ini model namanya. Save. Kemudian kita buat tempat jadwalnya. Kualitas X1. Oke. Kemudian promosi X2. Untuk variabel mediasinya dan keputusan pembelian variabel y-nya. Oke. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita hubungkan dulu. Kita masukkan indikator tiap variabel. Setnya ini 1 sampai 4 kita masukkan ke variabel set. Kemudian untuk indikator variabelnya 1 sampai dengan 4-nya kita masukkan ke variabel y. Setelah itu kita ubah arahnya supaya terlihat rapi. Setelah itu, setelah semuanya sudah selesai, kita klik calculate LSM algorithm. Kemudian kita klik start calculation. Dan untuk melihat untuk menguji validitas conversionnya, kita klik auto loadings. Nah, di sini validitas conversion ini untuk memastikan bahwa seluruh indikator itu
benar-benar mengukur variabel. Jadi berdasarkan hasil, sebagian sebagian besar indikator ini memiliki nilai autoloading yang lebih dari sama dengan 0,7 sehingga valid. Namun terdapat beberapa indikator itu dengan nilai kurang dari 7 seperti ini, ini dengan nilai 0,692 dan juga 0,673. Nah, hal ini tuh masih dapat dipertahankan karena mendekati 0,7. Dan indikator lainnya termasuk sudah kuat sehingga secara keseluruhan validitas convergent ini dinyatakan terpenuhi. Kemudian untuk validitas diskriminan menggunakan nilai AV, bisa kita lihat di construct reliability and validity. Kita bisa melihat di tabel sebelah sini, di mana seluruh variabel ini memiliki nilai AV lebih besar dari 0,5, di mana brand image 0,622, untuk variabel keputusan pembelian senilai 0,584, untuk variabel kualitas produk 0,676, dan juga variabel promosi memiliki nilai AV 0,614. Jadi sehingga masing-masing nilai AV ini menjelaskan varian indikator dengan baik dan dinyatakan memenuhi validitas diskriminan. Lalu untuk melihat reliabilitas konstruknya dengan dinilai menggunakan composite reliability dan Cronbach alpha, kita bisa melihat tabel sebelah sini dan juga kolom sebelah sini. Jadi berdasarkan hasil seluruhnya, nilai composite reliability-nya itu 0,838, 0,786, 0,863, dan juga 0,798. Yang mana itu lebih dari 0,7. Kemudian dan Cronbach alpha-nya itu senilai 0,799, 0,765, 0,842, dan juga 0,789. Yang mana ini juga lebih dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian itu reliabel karena indikator-indikatornya itu secara konsisten dan dapat dipercaya dalam mengukur masing-masing variabel. Kemudian untuk loading factornya dapat dilihat di variabel yang pertama kualitas produk. Di sini loading factor yang paling dominan itu adalah di indikator X12 ini. Yang mana indikator ini itu merupakan aspek yang paling kuat mempresentasikan kualitas produk. Jadi, di mana persepsi responden itu terhadap kualitas produk paling banyak ditentukan oleh pernyataan pada indikator X12 ini. Kemudian untuk loading factor yang paling dominan di variabel X2-nya itu di indikator X22 nilai 0,832. Mana indikator X22 ini menjadi faktor utama dalam variabel promosi yang menunjukkan bahwa bentuk promosi itu pada indikator ini paling efektif dan paling dirasakan oleh responden untuk membentuk brand image secara kuat. Kemudian loading factor yang paling dominan di variabel brand image ini ada pada indikator Z1 senilai 0,859. Yang mana indikator Z1 ini kuat membentuk brand image sehingga citra merek di benak konsumen itu akan sangat dipengaruhi oleh aspek yang diukur pada indikator Z1. Kemudian untuk variabel Y-nya, keputusan pembelian, loading factor yang paling dominan itu adalah di
indikator Y2 senilai 0,811. Nah, indikator ini tuh merupakan faktor terkuat dalam menjelaskan keputusan pembelian. Yang berarti di mana keputusan konsumen itu untuk membeli paling banyak dipengaruhi oleh indikator Y2. Kemudian setelah itu untuk melihat R-square-nya, kita klik R-square. Kita klik R-square di bagian quality kriteria. Nah, untuk mencari Q-square-nya, kita menentukan dari R-square-nya terlebih dahulu. Untuk R-square satunya, kita lihat di variabel brand image senilai 0,338. Kemudian untuk R-square keduanya, itu di keputusan pembelian senilai 0,390. Nah, untuk mencari Q-square-nya, kita bisa mengurangi kedua R-square ini. Jadi, dengan rumus 1 dikurang, dalam kurung 1 kurang 0,338, kita isi dengan R-square satunya, kemudian tutup kurung, kemudian buka kurung 1 dikurang 0,390. Nah, itu untuk R-square keduanya. Lalu tutup kurung. Jadi, sehingga dihasilkan nilai U-square-nya itu senilai 0,594. Nah, ini kan lebih dari 0. Jadi, menunjukkan bahwa model ini tuh memiliki kemampuan prediksi yang kuat. Sementara nilai R-square brand image 0,338 dan juga nilai R-square keputusan pembelian itu senilai 0,390. Jadi menunjukkan jelas bahwa model itu berada pada kategori sedang, sehingga secara keseluruhan model itu dinilai layak, cukup kuat dan juga relevan. Untuk menjelaskan memprediksi variabel penelitian. Kemudian setelah itu untuk menentukan p-value masing-masing hipotesis, kita dapat menggunakan calculate lagi, kemudian bootstrapping ini, kemudian start calculation. Setelah itu, kita bisa klik yang bagian final results. Ini path koefisiennya. Nah, kita bisa melihat nilai p-value ini, di mana untuk hipotesis yang pertama ya, kualitas produk terhadap brand image, itu senilai 0,000. Nah, yang mana ini kurang dari 0,05. Berarti H1 itu diterima. Yang artinya signifikan, di mana kualitas produk itu berpengaruh kuat terhadap brand image. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, promosi terhadap brand image, itu memiliki nilai p-value 0,000, yang artinya yang mana itu kurang dari 0,05. Yang mana itu hipotesisnya itu hipotesis kedua diterima. Yang berarti signifikan, di mana promosi itu berpengaruh kuat terhadap brand image. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga, kualitas produk terhadap keputusan pembelian senilai 0,018, mana ini kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan hipotesis 3 itu diterima. Dan artinya signifikan. Jadi kualitas produk ini berpengaruh kuat terhadap keputusan pembelian. Kemudian untuk hipotesis yang keempat, promosi terhadap keputusan pembelian. Di sini terdapat dihasilkan nilai p-value 0,118, yang artinya 0,118 ini lebih besar dibandingkan 0,05, yang dapat diartikan H4 ini ditolak. Jadi tidak signifikan.
di promosi. Jadi promosi itu tidak berpengaruh kuat terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk hipotesis yang terakhir, hipotesis 5, brand image terhadap keputusan pembelian. Jadi dihasilkan nilai p-value 0,000, yang mana ini kurang dari 0,05. Artinya H5 ini diterima dan dapat dimaknai dengan ini tuh signifikan, mana brand image ini itu berpengaruh kuat terhadap keputusan pembelian. Kemudian kita melihat nilai beta koefisien atau original sampelnya. Kita bisa melihat di tabel kolom 11 ini. Jadi untuk kualitas kualitas produk terhadap brand image itu memiliki nilai beta koefisiennya itu senilai 0,397, yang mana ini berpengaruh positif dan cukup kuat, yang artinya itu juga semakin baik. Jadi semakin baik kualitas produk, maka brand image itu juga akan semakin meningkat. Kemudian untuk hipotesis yang kedua itu promosi terhadap brand image. Jadi memiliki nilai beta koefisien senilai 0,447. Nah, ini dapat diartikan berpengaruh kuat, yang mana promosi itu berperan dominan dalam membentuk brand image. Jadi promosinya semakin kuat, maka brand image pun semakin kuat. Kemudian kualitas produk terhadap keputusan pembelian, di mana memiliki nilai beta koefisien 0,221, yang mana ini tuh artinya itu berpengaruh positif dan cukup kuat, di mana kualitas produk ini berpengaruh secara langsung dan mendorong konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Lalu untuk promosi dan keputusan pembelian, di sini nilai beta koefisiennya itu senilai 0,152, yang mana ini tuh artinya berpengaruh positif. Jadi jika promosi itu efektif dan semakin banyak melakukan promosi, maka keputusan pembelian pun akan semakin meningkat. Kemudian untuk brand image terhadap keputusan pembelian itu memiliki nilai beta koefisien senilai 0,439. Nah, hal ini itu dapat diartikan bahwa brand image terhadap keputusan itu berpengaruh positif, yang mana jika brand image pada suatu konsumen itu positif terhadap suatu merek, maka keputusan pembelian itu pun juga akan semakin kuat dan meningkat. Jadi seluruh nilai beta koefisien itu bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dan promosi itu dapat meningkatkan brand image dan keputusan pembelian dengan pengaruh terkuat berasal dari promosi terhadap brand image. Sekian pemaparan tutorial Smart PLS. Maaf jika ada salah kata atau penjelasan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.